Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya masih ada di Indonesia International Motor Show 2023. Kita mau nyobain Yamaha Neos untuk pertama kalinya. Jadi kalau video sebelumnya kan cuma ngomongin detail-detailnya aja kan, kita detailin fitur-fiturnya segala macam. Nah kalau sekarang kita mau ngerasain nih seperti apa rasanya kalau dipakai buat jalan. Nah kita mulai yang pertama dari riding posisinya dulu kali ya, dari posisi pengendaranya. Ternyata teman-teman, motor ini tuh punya tinggi jok 795 mm. Artinya mirip-mirip ya, mirip kayak Grand Vilano gitu kan, yang motor-motor global model. Saya menduga sih untuk global model suntiknya Yamaha tinggi joknya dibikin segitu, dibikin 790 biar orang Eropa yang jangkung-jangkung masih bisa duduk dengan nyaman, tapi orang-orang Asia yang pendek-pendek kayak saya juga masih oke lah, masih nggak terlalu merepotkan. Dan untungnya depannya tirus, jadi kaki nggak perlu terlalu ngangkang. Saya tinggi badannya cuma 165 cm, jelas dong, jelas jinjit. Jadi kanan kiri, tapi masih wajar lah jinjitnya, nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget gitu kan. Terus yang saya suka dari motor ini adalah stangnya teman-teman, stangnya tinggi dan menekuk ke bagian dalam. Jadi kalau dipegang tuh nyaman rasanya. Udah gitu karena tinggi ya, jarak antara dengkul sama stang juga lumayan jauh tuh, buat dibalak-balokin juga asik. Dan yang saya suka lagi adalah ini nih, dek pijakan kakinya. Kenapa? Karena ini teman-teman, bagian bawah ini tanpa karet loh. Ini karet bukan plastik PP kayak gini ya. Efeknya apa? Ini waktu kita lagi duduk, kaki tuh bener-bener keset. Mau maju mundur juga rasanya tuh ngegrip banget gitu kan. Udah gitu, ruangan dek pijakan kaki juga lebar banget. Ini saya pakai sepatu Core 41, mau maju, mau mundur gitu, nyaman banget teman-teman. Kalau saya sih ini segitiga burirannya oke ya. Dengan pesan yang mengakomodir orang-orang Eropa yang jangkung, juga orang-orang Asia yang pendek-pendek kayak saya gitu kan. Ini masih oke sih, masih nyaman sih. Oke, cobain ya. Farhan, lu tinggi berapa? 174, coba dudukan. Ini simulasi bule yang pendek lah. Coba duduk kayak gimana. Kalau dibelokin nyangkut nggak tuh kakinya? Kalau 174 napak banget teman-teman. Kalau dibelokin kaki lu ini nggak? Belok ke kanan, aman kan? Nah, ruang kakinya emang lumayan lega ya, lumayan enak ya. Oke, sekarang kita langsung cobain jalan. Saya penasaran banget sama respon bukaan gasnya. Kenapa? Karena motor ini, dinamo motor listriknya ada di roda belakang, langsung di hub sini teman-teman. Nah, dinamo di hub itu biasanya terlalu responsif karena tenaga dan torsi yang gede banget itu langsung tersalur ke roda belakang. Saya mau tahu nih kayak apa ramuan dari Yamaha bikin tenaganya, bikin torsinya nggak meledak-meledak tapi tetap smooth, tetap enak dipakainya. Oh ya, buat yang belum nonton video sebelumnya, saya kasih info sedikit tentang motor ini ya. Jadi ini adalah motor listrik Yamaha Neos yang pakai dinamo brushless DC motor dengan spesifikasi 2 kW di tromol roda belakangnya. Motor ini punya torsi maksimal mencapai 138,3 Nm. Baterainya pakai lithium ion dengan spesifikasi 51,1 volt 23,2 Ah. Sedangkan top speednya diklaim hanya 45 km/jam aja dan jarak tempuhnya bisa sampai 37 km. Sedangkan lama waktu chargingnya ya sekitar 8 jam teman-teman, lumayan lama ya. Motor ini diproduksi di Vietnam. Di Vietnam sudah dijual, di sana harganya 50 juta dong atau sekitar 32 juta rupiah. Sedangkan untuk pasar Eropa, dari Vietnam diekspor ke Eropa, di sana dijual sekitar 50 jutaan rupiah teman-teman. Nah, sekarang kita langsung cobain motornya. Teman-teman, sebelumnya saya mau kasih tahu cara nyalain motornya. Ini kan motor udah pakai keyless ya. Ini tinggal ditekan teman-teman, keylessnya ditekan, putar ke on. Nah, speedometernya nyala nih. Setelah speedometernya nyala, nah di sini langsung ada tulisan push teman-teman nih, push nih. Kita suruh tekan apa? Tekan tombol run di stangnya. Ini kalau saya tekan run. Nah, lampu runnya hijau nyala dan tampilannya langsung berubah nih. Tulisan pushnya akan hilang dan ini sekarang sudah bisa digas, bisa diputar tuh. Speedometernya udah nyala nih. Nah, ini kalau misalnya di gaspol bisa lari berapa sih? Cobain ya. Kalau eco mentoknya di 40 teman-teman. Ini kan pakai mode eco ya, sedangkan mode yang standar ini hanya ada 2 mode doang. Nah, kalau hilang stand eco-nya berarti sudah di mode standar. Di mode standar bisa berapa? Gaspol! Bisa 50 km/jam tanpa beban. Tapi kalau ada beban, motor ini cuma bisa 45 km/jam. Klaimnya segitu ya, nanti kita sama-sama cobain deh.
dia langsung muter gitu tuh. Nah, gitu. Lucu ya. Bentuk pelaknya cakep gitu loh. Bentuk pelaknya cakep kayak apa namanya, kayak mono wheel gitu yang ketutup semua si peleknya, jadinya kelihatan lebih keren, lebih futuristik. Oke teman-teman, kita udah nyobain muter-muter di sini ya. Ternyata pas waktu pertama kali gua gas lumayan smooth tuh teman-teman. Bener-bener mirip kayak mesin bakar konvensional gitu lah. Halus banget dan nggak sama sekali nggak ada rasa nyentak-nyentaknya. Cuma kalau kita pakai mode yang ekonya, waduh itu sih ngemesin banget ya. Lemot banget. Bener-bener dari ras pembukaan awal itu udah langsung lemot banget. Nggak betah deh kalau saya. Cuma kalau yang normal masih oke lah. Yang normal masih lumayan gitu. Nah sayangnya di sini tuh treknya terbatas banget teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngerasain seberapa kencang motor ini kan. Kalau klaimnya dari Yamaha sih bisa 45 km per jam. Cuma kalau menurut saya 45 km per jam itu kalau buat commuting harian saya ke kantor sih kayaknya menyerah ya. Pelan banget. Itu kecepatan kita baru mau nyalip udah mentok gitu kan. Tapi kalau buat di komplek-komplek minimarket itu kayaknya sih kalau menurut saya masih oke lah ya, masih nggak ada masalah. Terus gimana dengan handlingnya? Ternyata ini motor karena kecil ringkes ya, jadi buat melihat juga rasanya gampang banget. Udah gitu, biarpun pakai ban yang ukurannya gede-gede kayak bannya NMAX, tapi tetap kecil lincah teman-teman. Buat belok-belok gampang, buat putar balik juga nggak ada masalah. Terus selain itu yang saya suka juga adalah di riding positionnya ya. Kayak tadi yang saya udah jelasin di awal, ternyata waktu dipakai jalan juga nyaman-nyaman aja, biarpun joknya emang sedikit agak kerasa padat, nggak yang empuk-empuk banget. Selain itu suspensinya teman-teman, kalau suspensi itu depan belakang emang kerasa agak stiff ya, agak kerasa getarannya ketika lewat jalan konblok kayak gini. Biarpun kalau kita jerotin nih kayak gini nih, tuh kerasa empuk ya sebenarnya ya tuh. Tapi begitu lewat di jalan konblok ini kayak agak keras, mungkin tekanan anginnya terlalu kenceng kayaknya nih. Gitu teman-teman. Kira-kira itu review singkat kita untuk pertama kalinya nyobain Yamaha Neos untuk pertama kalinya di Indonesia. Mudah-mudahan kita punya kesempatan berikutnya untuk nyobain lebih jauh, lebih lama ya, jadi kita bisa ekspor lebih banyak juga. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan juga dalam Otomotif Undercoat TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Yamaha Neos. Oh teman-teman, satunya yang lupa nih. Ternyata bagasinya itu bisa buat nyimpen helm dong. Oh, jadi kalau kalian cuma satu baterai, helm bisa masuk. Mantap kan? Wow, keren.